Selamat pagi pemirsa. Kabar baik bagi Badan Kenaziran Masjid BKM di Kota Medan. Wali Kota Medan Bobi Nasution mengcover pengurus BKM di Kota Medan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kita berbincangkan hal ini sambil ngopi-ngopi di gedung DPRD Kota Medan bersama Bapak Haji Rajudin Sagala SPDI, Wakil Ketua DPRD Kota Medan dalam Coffee Morning. Saya Rini Aprianti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pagi-pagi ngomongin soal BKM dan BPJS TK. Saya penasaran sebenarnya banyak banget yang ada di kepala ini. Apa sih hal yang disampaikan Wali Kota Medan kepada DPRD Kota Medan yang itu menjadi landasan terkait pengikutsertaan BKM Kota Medan sebagai peserta BPJS TK? Kita apresiasi ya apa yang dilakukan oleh Pak Wali Kota Muhammad Bobi Nasution terhadap bantuan penerima bansos. Ya. Jadi yang penerima bansos ini tahun ini dan tahun 2025 itu dananya cukup fantastis dinaikkan bersama DPRD dan Pemko. Ini usulan Pak Wali ini patut kita apresiasi karena kita sebelumnya tahun-tahun sebelumnya bahkan selama Medan ini ada mungkin belum pernah ada bantuan seperti ini diberikan oleh wali kota sebelumnya. Tapi dengan Pak Wali Kota kita hari ini ternyata perhatiannya untuk khususnya pada penerima bansos itu cukup bagus ya. Di antaranya para pengurus BKM. Ya, mulai dari ketua BKM, kemudian nanti imam masjid, kemudian juga marbon masjid, ini sudah ditampung melalui APBD. Kemudian juga penggali kubur, bilal jenazah, maghrib mengaji, guru TKQ, TPQ. Bahkan mereka tidak hanya sekedar dapat honor melalui APBD, bahkan sudah diberikan BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan luar biasanya lagi ketika para penerima bansos ini nanti ya ada sesuatu yang tidak diinginkan, mereka terjadi kecelakaan meninggal misalkan, mereka sudah ditanggung asuransi. Ya, ini luar biasa. Kemudian ketika nanti mereka sudah berhenti sebagai pengurus di BKM, mereka punya BPJS Ketenagakerjaan. Nanti habis masa tugasnya itu bisa dicairkan. Ini luar biasa, saya kira sebelumnya belum pernah terjadi. Ini kita patut apresiasi. Dan kami dari DPRD ketika ini disampaikan melalui rapat APBD, tentu kita ya support, kita berikan persetujuan karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, apalagi pada pekerja sosial, dan kita setujui. Itu yang selama ini sudah kita lakukan bersama Pemko. Saya jadi penasaran, setahu saya BPJS TK itu Ustaz kan untuk mereka yang bekerja di perusahaan, kemudian di instansi, institusi gitu ya. Nah, kalau masjid, apalagi seperti yang Ustaz sebutkan tadi, penggali kubur juga nanti akan dapat BPJS TK sebagai peserta BPJS TK. Kan gali kubur nggak setiap hari kerjanya Ustaz? Nggak setiap masjid ada begitu maksudnya? Iya. Kalau sekarang hampir setiap masjid, bahkan setiap STM ya, perwiditan itu ada rekomendasi dari lingkungan melalui kepala lingkungan, itu ada minimal dua penerima bansos itu. Pertama penggali kubur, yang kedua bilal jenazah. Oh, ini bansosnya itu pasti ada. Iya. Jadi karena memang selama ini penggali kubur bilal jenazah tidak punya honor tetap, maka kita anggarkan melalui APBD. Ternyata Pak Wali Kota kita punya ide yang bagus. Jangan cuman honornya yang masih minim itu yang mereka dapat dari APBD, tapi ditambah lagi BPJS Ketenagakerjaan. Dan kita setuju. Kenapa? Karena ini ya termasuk memberi stimulus ya buat para bilal jenazah dan juga penggali kubur yang selama ini mereka ketika melaksanakan tugas hanya berdasarkan ya rasa simpatik dari ahli musibah. Sekarang Pemko Medan bersama DPRD sudah memikirkan sampai ke situ. Berarti dapat bansos tiap bulan? Iya. Berupa sembako atau berupa? Enggak, dia uang cash, langsung masuk rekening. Dan beberapa waktu yang lalu Pak Wali langsung memberikan kartu ATM, bisa mereka cairkan sewaktu-waktu. Bank daerah ya? Iya, betul, melalui bank sumutnya. Kenapa BPJS TK, Ustadz? BPJS kesehatannya seperti apa?
Itu juga otomatis. Sekaligus semua ya? Sekaligus ya, apalagi dengan lahirnya program UHC di Kota Medan, ini juga mungkin belum banyak berlaku di Indonesia ya. Setahu saya hanya 3 provinsi yang sudah memberlakukan kesehatan gratis bagi semua warganya. Pertama mungkin Aceh, kedua Banten, ketiga Kota Medan. Dan uniknya ini kebijakan Pak Wali memberlakukan semua warga Medan, ya tentu punya identitas ya, dalam bentuk KK KTP. Ketika mereka sakit itu tidak lagi pakai kartu-kartu. Selama ini BPJS, apalagi BPJS yang menunggak itu suruh bayar tunggakan, itu beban. Ya kalau mampu. Maka kebijakan Pak Wali ini cukup kita apresiasi ya. Ketika warga Medan yang mempunyai identitas KK dan KTP sakit, dia bisa dilayani berobat gratis semua rumah sakit yang ada di Medan. Bahkan uniknya lagi, selama di warga Medan sakit di luar Medan sekalipun, maka KK KTP-nya berlaku di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia sekarang sudah Indonesia. Ya? Kalau beberapa waktu lalu kan masih beberapa ya? Hanya di Medan, ini sekarang seluruh rumah sakit se-Indonesia selama rumah sakit tersebut bekerjasama dengan BPJS, maka warga Medan yang punya identitas Medan, dimanapun dia berada, sekalipun dia misalkan di Papua, punya identitas Medan, sakit di sana, di cover. Termasuk BKM juga? Ya, termasuk BKM. Semua warga Medan, BKM mau kaya mau miskin. Di Medan gitu. Betul, ya, tiba-tiba sedang ada tugas atau ada kerjaannya mengisi ke kota tetangga sebelah gitu ya. Terus itu juga di cover? Yang umum biasanya gini tuh, mungkin pengurus BKM ada saudaranya mungkin di Tapsel atau mungkin di Papua, pesta hadir, tiba-tiba sampai di sana sakit, tunjukkan KTP di sana berobatnya gratis. Ya. Soalnya kita lagi ngomongin soal BKM juga nih Ustadz nih. Kalau yang lain-lain mungkin kita akan bahas di lain waktu. Nah, mengenai BKM ini, manfaat perlindungan sosial yang diberikan itu hanya kepada pengurus inti saja kah? Atau siapa-siapa aja nih? Ya, tentu pengurus BKM. Nggak mungkin semua jamaah juga ikut terlibat, karena tergantung APBD kita juga masih belum mampu mengcover semua warga Medan. Tentu pengurus BKM, dalam hal ini ketua, imam rawatibnya, sama marbot masjid. Termasuk juga bilal jenazah dan juga pengali kubur. Itulah yang selama ini sudah tercover melalui APBD. Dana kita untuk itu berapa, Ustadz? Kalau totalnya saya nggak ingat ya, tapi yang jelas semua masjid Semedan itu sudah tercover. Asal mereka punya kesadaran yang tinggi untuk mendaftarkan, supaya nanti dia terdaftar identitasnya. Habis masa tugas, nanti bisa mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan itu sebagai haknya. Untuk kuota sendiri ada berapa? Kita berapa masjid ya Ustadz ya? Ribuan masjid di Medan. Semuanya dapat? Semua dapat, selama mereka punya kesadaran untuk mendaftarkannya. Makanya daftar. Ya. Baik, ini bicara mengenai kepesertaan, artinya kita bicara data juga nih Ustadz. Seperti apa sih mekanisme pendataan, kemudian apakah DPRD Medan juga memegang data valid jumlah masjid dan tentu pengurusnya yang didaftarkan ke BPJS TK? Kita akan bahas sesaat lagi, jangan kemana-mana pemirsa.
langsung dari situs ikonik Paris dalam opening ceremony Paralympic Games Paris 2024 eksklusif di Garuda TV. Baik pemirsa, bicara mengenai kepesertaan artinya kita bicara soal data. Apakah DPRD Medan juga memegang data valid jumlah masjid dan pengurusnya yang didaftarkan ke BPJS-TK? BKM Kota Medan bakal dapat BPJS Ketenagakerjaan. Kita perbincangkan hal ini sambil ngopi di gedung DPRD Kota Medan bersama Bapak Haji Rajuddin Sagala, Sarjana Pendidikan Islam, Wakil Ketua DPRD Medan dalam Coffee Morning. Ustadz, ini kabarnya bukan bakal ya? Sudah mulai berjalan ya? Sudah berlangsung. Sudah mulai berlangsung pendataan ya? Dan anggarannya pun sudah kita sahkan. Sudah disahkan? Sudah. Sudah digelontorkan juga? Sudah, bahkan sebagian sudah dicairkan. Sudah dicairkan? Karena dia cairnya per bulan itu. Untuk bansosnya ya? Untuk bansos. Oke. Nah, BKM sendiri dalam data masjid dan musola itu seperti apa yang diawasi oleh DPRD Medan? Ya, karena memang jumlah anggota dewan apalagi di komisi yang terkait terbatas, sementara masjid di Medan itu 1.100 lebih, kemudian musola ada 800, maka ya kita menerima laporan dari masing-masing BKM. Makanya supaya nanti identitas dari BKM itu tidak tumpang tindih, ya maka syarat mereka untuk bisa mendaftar itu harus ada SK dari KUA. Nah, jadi SK itulah yang resmi pengurusnya di masing-masing masjid dan musola. Itulah yang diusulkan sebagai penerima bansos termasuk dari BPJS Ketenagakerjaan. Oke, sudah berapa persen yang mendaftar? Sudah lebih 60%. Lebih 60% ya? Karena ini kan masih di bulan Agustus, masih diberi kesempatan sampai bulan 9 ya. Bagi mereka yang belum daftar, nanti di akhir tahun mulai dirapikan datanya supaya nanti tidak ada tumpang tindihnya. Oke, berarti begitu daftar sudah langsung berlaku gitu ya? Iya, betul. Bansosnya juga langsung di bulan berjalan? Betul. Bansosnya setiap bulan? Setiap awal bulan itu langsung cair masuk ke rekening yang bersangkutan. Oke, bukan gaji berarti itu ya Ustadz ya? Ya, tapi semacam insentif kali insentif ya? lah ya. Oke, nah ini kan untuk mengawasi hal-hal yang berbau dengan keuangan, ini agak sedikit riskan ya Ustadz ya? Iya. Kira-kira takutnya disalahgunakan. Nah, DPRD Kota Medan seperti apa mengawasinya? Ya, selama ini kami belum temukan ya ada penyalahgunaan karena yang data yang sampai ke dinas sosial, karena melalui dinas sosial ini apanya data itu masuk, itu kan data masjid dan musola. Ya, jadi syaratnya juga cukup ketat, harus ada SK dari KUA, pengurus BKM-nya. Kemudian harus ada surat dari kelurahan, kelurahan bahwa yang bersangkutan memang bila jenazah atau menggali kubur. Kemudian harus warga Medan, dibuktikan ada fotokopi KK dan KTP. Jadi sampai hari ini belum pernah kami temukan ada data yang tidak sesuai. Apalagi ini yang memberikan data para BKM dan kita yakin mereka adalah orang-orang yang sholat, terjaga ibadahnya, sehingga laporan yang terkait data tidak akurat belum pernah kami temukan. Sesuai Bahkan KTP. masih banyak masjid dan musola belum mendaftar sehingga tiap tahun bisa silpa dananya. Karena di masjid ya? Ke masjid itu ada honor untuk ketua BKM, ada honor untuk bila imam sholat rawatib. Kemudian bila jenazah dan menggali kubur itu hampir tiap tahun silpa. Berarti masih banyak para petugas bansos ini yang belum mendaftarkan identitas dirinya sehingga hak mereka harusnya sudah kami anggarkan jadi silpa. Oke, berarti kan berdasarkan masjid yang mau mendaftar, itu sudah sekitar 60% ya Ustadz ya? Datanya sendiri, validasi datanya itu seperti apa dilakukan anggota Dewan? Ya, supaya data akurat seperti yang saya sampaikan tadi, itu harus ada SK dari BKM kalau dia pengurus BKM. Kemudian dilampirkan fotokopi KK KTP. Ya, ketika nanti ditemukan KTP-nya belum elektrik, kita dikembalikan oleh dinas terkait dalam hal ini dinas sosial supaya diperbarui. Kalau dia ternyata penduduk, katakanlah rumahnya di Medan, tapi sebenarnya KTP-nya masih KTP luar kota. Ya nggak bisa kan, tadi syaratnya harus ada KK KTP, harus ada keterangan dari KUA bahwa dia betul pengurus masjid setempat.
Udah lama tinggal tapi masih Ya. kan KTP seumur hidup dong. Dan Ustaz. yang sering kami temukan itu, dia marbot di masjid A misalkan. Tapi dia mahasiswa asal daerahnya itu bukan dari Medan. Akhirnya sampai hari ini tidak bisa maksimal. Mungkin paling yang terdata mungkin sekitar 60-70% saja. Sisanya itu identitasnya banyak bukan orang Medan. Oke. Secara otomatis nggak bisa. Kenapa? Karena tidak mendukung syarat yang harus dipenuhi. Oke, bicara mengenai imam, imam kan juga istilahnya tidak tetap juga ya Ustadz ya? Kalau imam umumnya Umumnya akurat, karena dia Tetap. ada imam rawatib itu tetap dan ada SK-nya dari BKM. Oke, nah bagaimana dengan muazin? Ah, Karena itu, kan ya. berganti-ganti kan untuk Ya, azan. itu yang jadi kendala umumnya marbot masjid termasuk yang azan itu orang kebanyakan mayoritas itu mahasiswa. Dan itu mahasiswa mayoritas bukan orang Medan. Atas dasar itulah makanya data tadi baru sekitar 60-70%. Sisanya ini karena dia bukan warga Medan. Tidak mungkin dong APBD Medan memberikan honor bagi warga yang bukan penduduk Medan. Bansosnya nggak dapat juga Ustadz? Iya, Bansosnya juga nggak dapat? nggak dapat juga. Waduh, Karena syarat itu harus terpenuhi. ikhlas ya Dek ya. Oke, nah apa aja sih sebenarnya tanggung jawab BKM terhadap imam dan muazin yang menjadi peserta BPJS tenaga kerja ini? Ya, kalau dia BKM ya mengelola struktur BKM lah ya kan. Ya, dia yang apanya memperkuat jalannya kegiatan ibadah di masjid tersebut. Kalau imam memang khusus, dia imam khusus mengimami sholat fardu dan sholat tertentu. Misalkan nanti ada sholat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian juga sholat sunat yang lain. Yang jelas disebut imam rawatib itu dapat. Ada kotanya. Kemudian marbot masjid itu khusus yang menata masjid, yang termasuk dia mungkin yang menjaga kebersihan masjid, kemudian yang muazin, ya, itu tugas marbot dan juga sudah di cover oleh BPD. Oke, saya penasaran kalau misalnya kita yang karyawan, pegawai gitu kan, ada BPJS TK-nya ya, BPJS tenaga kerja, itu kan ada rentang waktu misalnya 10 tahun, 5 tahun. Yeah. Nah, apakah imam dan muazin gitu kan sampai berapa tahun sih memangnya? Paling setahunan Enggak. bisa cair BPJS TK Iya. juga, Ustaz? Jadi rata-rata masjid itu kan punya ketetapan ya, makanya SK yang tadi rekua. Jadi umumnya ketua BKM dan imam masjid itu masa tugasnya paling sedikit 3 tahun, maksimal 5 tahun. Oke, ada ketentuan sekarang Iya, ya, nggak bisa sembarangan ganti-ganti, Iya, besok betul. pindah ke masjid lain gitu. Makanya SK dari KUA tadi kita minta membuktikan dia masih aktif sebagai pengurus BKM. Oke, baik. Apakah dengan adanya pendataan keikutsertaan BKM di Kota Medan ini membuka peluang praktek korupsi dan nepotisme dalam BKM? Nah loh, gimana nih DPRD Kota Medan menilai hal ini? Kita akan obrolkan sesaat lagi selepas yang satu ini. Garuda TV sebagai official broadcaster mempersembahkan puncak pencapaian dari para manusia super di dunia. Tayangan eksklusif pesta olahraga manusia super termegah di dunia. Opening dan closing ceremony Paralympic Games Paris. Ikuti perjalanan setiap aksi para manusia super dalam Paralympic Games Paris 2024 di Jurnal Merah Putih. Siaran langsung live pertandingan dari para kontingen manusia super dalam arena Paris. Saksikan laporan mendalam para manusia super di Paralympic Games Paris 2024 dalam laporan 8 pagi, laporan 8 siang, laporan 8 malam. Ikuti info terupdate perolehan medali Indonesia di Medal Tally. Perayaan di setiap momen kemenangan manusia super dalam golden moment dan tak terlupakan. Dukung perjuangan seluruh manusia super Indonesia untuk menjadi juara dalam Paralympic Games Paris 2024 mulai 28 Agustus hingga 8 September. Live eksklusif hanya di Garuda TV. Ini kalau ngomongin soal korupsi agak sedikit panas di sini ya. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Coffee Morning. Saya masih ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Rajudin. Ngomongin soal BKM, kemudian data, kemudian ada bansos, pastinya juga ada anggaran yang dikucurkan. Tentunya ini tidak menutup kemungkinan untuk korupsi dan nepotisme, Ustadz. Yeah. Saya ustazah pengisi mungkin setiap hari gitu ya.
Atau mungkin Ustadz imam terus masukin anaknya jadi pengurus masjid gitu kan. Kan ada aja yang seperti itu ya Ustadz. Nah ini gimana Ustadz menilai hal ini? Ya, sampai hari ini kami belum temukan ya, apalagi ini ya menyangkut pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia tapi sampai ke akhirat. Saya kira ini cukup hati-hatilah para BKM, apalagi syaratnya sangat ketat. Dan kami belum pernah temukan, belum ada laporan ada BKM atau masjid yang menyalahgunakannya. Bahkan ada beberapa masjid malah tidak mendaftarkan pengurusnya untuk mendapatkan bantuan ini. Karena mereka menganggap masjid kami sudah mandiri katanya. Kami bisa memberikan bantuan itu setara dengan bantuan yang diberikan oleh Pemko. Malah ada beberapa walaupun tidak banyak. Tapi kan beda dengan BPJS TK ya Ustadz. Kalau bansos oke lah ya. Kalau BPJS beda. Nah kalau begitu gimana nih koordinasi antara DPRD dengan BKM juga instansi terkait? Ini dinas sosial ya Ustadz ya? Betul, melalui dinas sosial. Untuk memastikan pengawasannya efektif. Ya selama ini kita sampaikan melalui komisi terkait, itu komisi 2, mereka minta data melalui dinas sosial dan selama ini tidak ada hal-hal yang negatif yang kita temukan. Bahkan semuanya kita terima datanya dengan baik dan itu akurat karena syaratnya cukup ketat dan juga tidak kami temukan dari BKM itu yang memalsukan data. Apalagi ini rumah ibadah ya kan, masjid mushola, mereka selama ini kita temukan datanya selalu akurat. Oke, ada tim khusus nggak Ustadz yang bertugas mengawasi program perlindungan sosial seperti ini? Ya melalui komisi 2. Komisi 2 ya? Komisi 2 ya terserah mereka kalau ada yang mereka minta data tidak lengkap, mereka akan minta lagi melalui dinas sosial, nanti dinas sosial akan minta ke masing-masing BKM. Nah kalau indikatornya sendiri apa saja nih Ustadz indikator yang digunakan oleh DPRD Kota Medan untuk memastikan BKM ini memenuhi ketentuan dan kewajiban sebagai peserta BPJS Tenaga Kerja? Ya pertama itu tadi ya warga Medan, yang kedua memang punya rekening mereka di Bank Sumut. Yang ketiga mereka juga menyatakan sudah menerima karena itu ada surat pernyataan yang tiap tahun itu diperbarui. Berarti kami anggap ini BKM tersebut memberikan laporan dan pertanggungjawaban sesuai apa yang diberikan oleh Pemko. Tidak ada ketentuan lainnya mungkin masjid yang begini, musola yang begitu gitu nggak ada ya? Tidak ada. Kalau dia sudah punya SK dari KUA bahwa masjid itu ada kepengurusannya, cukup melalui SK KUA itu yang menjadi persyaratan inti, itu sudah bisa. Gimana nih mekanisme pelaporan dan evaluasi ya Ustadz ya, pelaporan dan evaluasi yang dilakukan DPRD terkait dengan implementasi rencana, bukan rencana lagi, implementasi si BKM yang sudah didaftarkan 60% ya Ustadz ya, 70% ya, sekitar sebagai itu, peserta BPJS TK. Ya selama ini kita terima data dari dinas sosial saja ya, dan tidak ada kita temukan ada hal yang aneh, maka kita sudah percaya dan bahkan sisanya yang mungkin 30% itu belum mendaftar, kita sampaikan melalui dinas terkait dalam hal ini dinas sosial supaya bisa mensosialisasikan ke semua BKM, masjid dan mushola agar BKM mereka itu bisa mendapatkan bansos yang sudah dianggarkan oleh Pemko melalui APBD kita. Pokoknya bansos dan BPJS TK ya? Iya. Kalau BPJS TK kalau sudah terdaftar itu kan kita kan tidak langsung mendapatkan manfaatnya ya Ustadz ya? Nanti habis masa tugas dia baru bisa dicairkan. Berapa tahun? Ya tergantung BKM-nya, ada yang 3, paling sedikit maksimal 5 tahun. Maksimal 5 tahun ya? Iya. Kalau bansos setiap bulan? Iya. Kita belum ketemu sanksi korupsi atau penyalahgunaan data dan sebagainya, tapi mana tahu Ustadz, ada nggak sanksi yang memang sudah disiapkan gitu, sanksi yang akan diberikan kalau terbukti ada pelanggaran, seperti mungkin duplikasi data atau pelanggaran lainnya? Ya tentu ya, pasti karena negara kita negara hukum. Ya kalau memang ada celah ditemukan pelanggaran, tentu ada sanksi, mulai dari sanksi ringan sampai sanksi berat. Sanksi ringan mungkin teguran, kalau datanya tidak akurat ya ditegur supaya datanya diakuratkan sesuai data yang diminta menjadi persyaratan. Tapi kalau sudah mengarah kepada korupsi ya bisa jadi itu wajib dipulangkan dan proses hukum harus berjalan. Nah itu yang harus kita sampaikan ke dinas sosial supaya nanti
uang rakyat ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara baik. Oke, berarti untuk BKM masjid ini hanya tinggal menunggu didata atau aktif memberikan data? Ya selama ini kan banyak BKM yang tidak tahu kalau ini sudah di-cover melalui APBD. Maka Dinas Sosial bahkan Kabak Agama dari Pemko itu harus mampu memberikan informasi kepada semua masjid dan musola. Sehingga nanti ketika mereka paham, oh rupanya ada bantuan ini, ada bansos yang didapatkan oleh pihak BKM. Nah, mereka nanti akan mendaftar. Ya, tapi ada waktunya. Ya, jadi waktu itu diberikan dari bulan sekian sampai sekian, tanggalnya sampai sekian sampai sekian. Lewat dari itu nggak dapat? Ya, tahun depan, tahun berikutnya. Tapi kalau untuk BPJS TK-nya juga nggak dapat? Sama, dia kan ada waktu-waktunya, ada masa-masa. Karena SK nanti kan dikeluarkan secara massal. Oke. Ustadz, seingat saya itu kan setiap Jumat itu ada yang namanya program wali kota atau Pemko Medan setiap hari Jumat tuh ke masjid-masjid gitu. Iya. Nah itu kan juga memberikan bantuan seperti bansos. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi mungkin hanya Pak Wali silaturahmi dengan pengurus BKM atau menampung aspirasi BKM kira-kira apa yang perlu disampaikan ke Pak Wali sebagai Wali Kota Medan terkait pengembangan rumah ibadah. Atau boleh jadi mungkin masjid tersebut termasuk kategori masjid mandiri. Karena di Medan melalui Pak Wali Kota itu memberikan apresiasi terhadap masjid yang sudah mandiri. Jadi ada syarat-syarat tertentu, biasanya Pak Wali datang memberikan support bahkan juga bantuan agar masjid yang sudah punya program mandiri ini bisa semakin eksis. Masih dapat bansos juga nggak? Ya bisa juga dapat, bisa tidak. Karena ada masjid itu sudah mandiri betul. Bahkan dia malah sudah memberikan honor marbotnya itu ada yang UMK. Sampai ada seperti itu. BPJS TK-nya juga gimana? Itu ditanggung BKM, ada. Oh tetap ya? Iya. Tetap harus ada BPJS. Yang begini nih biasanya itu marbotnya bukan warga Medan. Maka BKM yang menanggung. Oke, berarti kalau memang warga Medan, BPJS TK-nya, BPJS Kesehatannya sudah tercover melalui APBD. Sudah tercover. Terakhir Ustadz, himbauan atau harapan dari DPRD Kota Medan dengan adanya ide kepesertaan BPJS TK, ya BPJS Tenaga Kerja bagi BKM Kota Medan yang diusulkan oleh Wali Kota Medan, Pemko Medan dalam hal ini Wali Kota Medan Bobi Nasution, yang sudah langsung sat-set jalan, gitu ya. Betul. Ya kita sangat mensupport ya ketika Pak Wali ini memberikan informasi ke DPRD melalui Badan Anggaran, kita langsung memberikan motivasi ya. Bahkan kami juga sebagian anggota DPRD ketika reses sosper ikut mensosialisasikan bahwa Pemko Medan punya program bansos untuk para pengurus BKM. Dan tentu DPRD sangat setuju ya. Apalagi kami dari PKS salah satu partai Islam yang memang fokus ya lebih memperjuangkan kepentingan masyarakat yang membutuhkan termasuk rumah ibadah. Tentu kami ikut paling depan memberikan persetujuan terhadap program yang sudah disampaikan oleh Pak Wali. Oke, jadi memang harus tetap juga kita awasi ya? Ya betul. Oke, sampai mulai kapan itu? Mulai bulan 7 ya? Juli atau mulai Agustus? Enggak, kemarin Januari 2024 sudah berlangsung. Sudah dari Januari 2024 berarti betul. Sudah berapa masjid itu ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-samanya. Pemirsa, demikian ngopi-ngopi kita bersama Bapak Haji Rajudin Sagala, Sarjana Pendidikan Islam, Wakil Ketua DPRD Kota Medan. Dengan topik bahasan kita untuk pagi hari ini sambil ngopi-ngopi, BKM Kota Medan bakal saya coret bakalnya ini. BKM Kota Medan sudah dapat BPJS Tenaga Kerja. At least 60%, 70%. Ya. Saya Rini Aprianti, nantikan Coffee Morning hanya di Garuda TV. Bersama Anda untuk Indonesia. Selamat pagi. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mari silakan. Ya, ngopi lagi Ustadz. Ya.